Pak Dusun, siapa nama tak? Suparman. Pak Suparman. Kami minta kronologisnya Pak, kejadian kemarin itu. Begini, kejadian yang terakhir kan ini 2 kali kejadian. Siap. Jadi begini, saya cerita dulu kejadian yang pertama. Iya, siap. Itu awalnya Pak, ini Arman yang terbang. Iya, korbannya. Ini terbang ke rumahnya Pak Holis, namanya Pak Polisi. Di sebelah. Ke sana kebetulan kan ada anak-anak muda di situ, memang di situ karena tetangga juga. Jadi ke sana Di rumah Holis. Ya, di rumahnya Pak Holis. Ini Arman mau nyuruh pulang itu anak-anak muda di situ kan tetangga juga. Pulang semua. Iya. Kemudian ada juga itu kemanakan perempuan kan selalu menemani istrinya Pak Holis. Suruh juga pulang ke rumahnya. Tapi ini istrinya Pak Holis kan dia minta ditemani itu istrinya bermalam di sana kan, memang selalu bermalam, memang itu kemanakan. Siapa maksudnya bermalam? Itu kemanakan perempuan. Ya. Ini juga tetangga ini yang laki-laki selalu juga nongkrong di situ. Jadi ini Arman dia tidak senang kalau ada anak-anak muda di situ. Nah, kalau ada anak-anak muda yang di situ selain dia. Jadi setelah itu ini kan sudah pernah juga itu kejadian Natogur juga istrinya Pak Holis. Dia ya namanya orang tidak sehat kan, betul-betul ini Arman tidak sehat, tidak normal pikirannya. Jadi kalau ditegur dia tidak mengerti ditegur. Karena orang tidak waras. Iya. Setelah itu Pak, telepon suaminya istrinya Pak Holis. Di telepon karena kebetulan tidak ada ini. Apakah tugas atau saya kurang tahu, tapi di luar. Iya. Jadi setelah datang langsung mengancam Pak Holis mengancam. Ya, mengancam, bilang ambil senjata. Jadi ini orang tidak waras juga langsung juga lari naik di rumahnya, kan ini rumahnya. Lari naik di rumahnya, ambil parang. Siap. Kemudian ambil batu juga. Siap. Si Arman ini. Iya, Arman ini keluarlah Pak Holis. Pistol apakah senapa apa itu, tapi yang kecil itu. Iya, yang jelas seperti pistol. Iya, seperti itulah. Keluar. Kemudian ini anak-anak muda di situ membantu Pak Holis melempari. Melempar Arman ini. Arman juga melempar. Akhirnya baku lempar. Iya. Sambil juga mengeluarkan senjatanya, menembak Pak Holis. Iya. Tapi betul Bapak lihat arahkan senjatanya menembak itu Pak? Ini istri saya yang saksinya karena dia ada di sini. Kalau bapaknya tidak ada di rumah. Tidak ada Kak, kalau saya tidak ada. Saya di rumah saja Kak. Kan di sini. Ya, terus. Tapi Ibu melihat langsung dia? Iya. Setelah itu Pak, ini baku lempar. Akhirnya ini Ibu Nasur itu pulang ke rumahmu Arman, nanti kena ke batu. Ibu artinya istrinya Bapak ya. Bilang iya. Naik di rumahmu, nanti nak kena ke batu. Tapi ini karena sudah baku lempar, tidak ada yang mundur satu, maju lagi satu. Jadi maju lagi lawannya, mundur, begitulah. Pokoknya saling melempar. Saya telepon keluarganya. Jadi ini ditelepon keluarganya di sana di Magapan. Keluarganya si Arman. Keluarganya si Arman. Nah, suruh datang ke sini, ini ibu yang nelpon. Suruh ke sini, mengamuknya Arman. Jangan sampai dia kena batu. Datanglah mereka. Nah, kemudian parang yang dipakai itu mengancam ya.
Namangkang, diambil itu keluarganya. Iya, iya. Kemudian dibawalah ke keluarganya ke sana, dia Mangkang di rumahnya keluarganya. Ini Iya. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Oh, yang pertama itu ini kasus yang pertama. iya. Akhirnya, disitulah Iya. Jadi setelah kan itu pada tanggal malam 30. Iya. 30 kan 30 hari Sabtu. apa? Tanggal 30. Kan hari Senin tanggal 30. Iya. Itu malam Selasa kejadian. Artinya masih tanggal 30 itu, Pak. 30 apa ini? 30 September. September. Ya, tanggal 30 September. Nah, setelah di malam Jumat, Ya. tanggal berapa itu? Tanggal Selasa, Kamis, Jumat. Malam Sabtu. Masih tanggal 3 itu barangkali. Karena Selasa, Rabu, Kamis kan malam Jumat ini kejadian lagi. Iya malam Jumat. Ini Arman tiba-tiba datang di rumah saya. Nah, kebetulan saya mau nelpon sama anak. Nah, kebetulan saya kan sambil kan terbuka juga pintu, saya sambil mau nelpon sama anak, kulihat itu kemari. Nah, ketemu mertua ya. Nah, bilang kemana? Mau gak ke rumahnya? Pak Dusun. Ya Pak Dusun, ada di sana. Nah bilang ada barangkali. Nah bilang orang tua. Ya langsung ke sini. Jadi setelah di muka rumah saya keluar dari teras. Nah, ya, Nabi juga di rumah. Begitu sampai di pintu di situ di tangga dia bilang sakit leherku. Sakit leherku. Jadi saya bilang kenapa Dia bilang pokoknya sakit sekali kurasa. Sini kau duduk. Yang bicara di situ. Sambil duduk dia cerita. Kenapa bisa sakit lehermu? Saya dikena senapang. Kan ini kurang anu juga bicaranya. Dia bukan dikena peluru, dikena senapang dia. Ya kayak itu yang dia tahu tapi kasih. ini bahasanya. Kita cuma mengerti saja. Iya betul Pak. Jadi saya tanya lagi. Kemana kau tadi? Di rumah Kak. Di teras. Saya ambil rokok, baru merokok Kak. Dia bilang, barangkali kau kemana-mana atau natusuk kopaku atau pagar duri kan kebetulan ini mertua ada pagar durinya naik. Jadi saya bilang, jangan sampai kamu dikena pagar duri. Tidak, di teras Kak. Dia bilang, bersikeras juga di teras Kak. Jadi ini saya ambil HP ku senter itu lehernya, itu yang sakit. Oh malam ini Pak? Malam. Mungkin sekitar jam 7. Kejadian yang kedua ini, yang pertama. Ini yang kedua. Kedua. Oh, kejadian yang kedua ini ya? Iya, kejadian yang kedua. Kemudian kuperiksa itu lehernya yang sakit, ternyata mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah. Kuperiksa, memang ada luka. Tapi memang kecil kelihatannya. Ini bekas peluru kan kecil Pak. Iya. Iya. Memang kecil tapi selalu mengeluarkan darah. Iya. Pokoknya kulap itu lukanya Keluar darah. tetap keluar darah, tapi tidak terlalu deras juga. Jadi saya bilang, kenapa bisa luka? Pokoknya itu saja jawabannya. Saya dikena senapang. Jadi saya bilang, siapa yang menembak? Jadi dia tidak bilang siapa, tetapi dia menunjuk rumahnya. Rumahnya si polis. Dia cuma menunjuk. Dia kan tidak bisa berkata-kata karena sakit sekali sakit lehernya. Jadi itu kalau saya tanya sekali-sekali dia menjawab karena sakit lehernya. Jadi dia cuma memberikan isyarat dengan saya yang dituju rumahnya. Tapi ini menurut hasil ronsen Pak kan 2. Apakah 2 kali memang kejadian ini ditembak atau seperti apa Pak Dusun? Itu kejadian yang ini yang dicerita. Yang kejadian kedua tidak ada yang Kalau yang pertama? Kalau yang pertama ada. Ini istri saya, mertua saya. Siap. Ini banyak sebenarnya.
Yang penembakan itu yang pertama karena banyak kali menembak. Oh, jadi kejadian kedua sama sekali tidak tahu ya? Ya, Kejadian kedua ini sama sekali tidak ada yang lihat ya? tidak ada yang lihat. Eh, Setelah kita periksa itu darahnya, dia betul-betul luka. Maka seketika itu saya suruh pulang dari rumahnya. Saya bilang ke mereka apa saja kan keluarganya di sana semua. Kan sendirian di atas di rumahnya. Saya bilang saya tidak kuat. Wah begini, naik saja di rumahmu, nanti saya telepon keluargamu. Bilang kau juga nanti kau bonceng Jadi ke sana. dia bilang saya tidak kuat. Wah begini, nanti saya bonceng ke sana Ki. Jadi Pak Dusun yang antar ke sana? Tidak, Tidak mau. tidak mau karena dia tidak kuat. ya. Jadi begini, nanti saya bonceng ke sana. Saya tidak kuat kayak ini. Makanya saya telepon keluarganya ke sini. Telepon keluarganya ke sini. Ke sini ke dulu. Nah, kenapa? Ke sini ke saja dulu. Kenapa? Ya, tidak sehat ya Arman, saya bilang. Ya. Jadi tidak beberapa lama kemudian datanglah keluarganya dua. Itu suaminya keponakannya datanglah. Kenapa ya Arman? Mak kesini ke dulu dia. Setelah datang suruh dia. Kenapa Arman? Saya kenapa? Senapang. Kenapa bisa? Di mana kau? Ya di teras kau. Itu jawabannya saja. Jadi setelah diperiksa, dia menyatakan juga ini luka tembak ini. Ini keluarganya bilang ini luka tembak kalau begini. Apakah kejadian itu terjadi Pak? Sudah di lingkungan Bapak sebagai kepala dusun toh? Apakah pemerintah setempat ini bisa melaporkan atau gimana gitu Pak? Lanjut dulu cerita Pak. Jadi setelah itu sudah diperiksa, dia betul luka, kemudian saya sarankan ambil mobil bawa ke puskesmas. Siap. Anukan dulu, bawa dulu ke puskesmas, jangan dibawa ke rumahmu kan ribut nanti apa. Hanya pokoknya bawa dulu ke puskesmas. Akhirnya diambil mobil, bawa ke puskesmas. Kira-kira berapa menit itu, mungkin sekitar 10 menit atau lebih. Datanglah Pak Kanit satu mobil polisi, Pak Babinsa juga datang. Dia bertanya nih masalah kronologisnya Pak bagaimana? Saya begini Ceritakan seperti saat ini. Iya. Saya ceritakan semua bagaimana kejadiannya. Ini tidak ada yang melihat yang secara langsung. Kalau secara langsung tidak ada yang melihat. Kecuali yang pertama. Iya, kecuali kali yang pertama ya. Jelas-jelas dia Pak. Saya tanya juga, apakah didengar bunyi letusan? Tidak, saya tidak dengar karena kemungkinan saya masih salat pada waktu itu. Iya, karena saya masih salat. Tapi mungkin ibu dengar? Tidak dengar kan, sementara dia mengaji. Sudah sama Kak Salah. Sudah duluan dia selesai, langsung mengaji dia. Dia tidak perhatikan dia. Ya, setelah dari puskesmas? Ya, setelah dari puskesmas, dia keluarganya kembali separuh, kita rujuk ke Pasangkayu. Iya. Kemudian Pak Kanik sama polisi yang lainnya dia sudah menyelidiki bagaimana terjadi penyebabnya. Iya, penyebabnya. Jadi dicari tanda bukti bahwa misalnya tetesan darah, memang tidak ada tetesan darah pada waktu itu karena darahnya masih sampai di sini. Iya. Walaupun menetes ke bawah kan dia pakai sarung. Pakai sarung, tidak pakai baju. Iya, tidak pakai baju. Jadi pada waktu itu sudah itu ini kemanakan satu istrinya ini Pak Holis pergi bersama ke laundry kalau tidak salah. Ya, pergi di laundry membawa barangkali itu atau mengambil ke cuciannya atau baru membawa ke sana, saya kurang tahu. Ini sama. Jadi pada waktu itu menelpon Pak Holis sama istrinya. Dia bilang
pulang ke cepat, yang sampai kamu ketemu Arman, dia bilang. Kemudian ada juga kata-katanya ini Pak Holis, dia bilang saya juga tidak berperasaanku pada saat itu. Iya, pulang cepat itu kan istrinya. Pada waktu itu dia mati lampunya sebentar. Pak Holis yang di terasnya itu mati. Nanti datang istrinya itu kasihnya. Jadi tidak tahu bagaimana kejadiannya karena ini Arman juga sudah dibawa. Iya. Saya dapat informasi lagi dari sana dibawa ke Palu, memang dia dibawa ke Palu. Sekarang mau dioperasi sekarang. Iya. Jadi begitu kejadiannya. Saya jadi Pak Dusun, kejadian ini bukan hanya satu kali ya. Bukan satu kali. Yang pertama ini yang saya cerita ini dua kali kejadian ini yang saya ceritakan. Iya. Berarti beda waktu ya. Yang pertama Pak Dusun tahu itu tanggalnya di tanggal 30 itu. Tanggal 30. Iya. 30 September. Iya, 30 September. Kemudian ini tanggal 3. Yang pertama banyak yang menyaksikan penembakan ya. Ada yang menyaksikan, bukan ada. Saya bilang, tapi ada. Ada. Tapi yang kedua tidak ada. Ya, Oke. Kasih. Jadi sekarang ini Pak, maksudnya saya itu pertanyaan saya tadi kan sebab Bapak sebagai kepala dusun atau pemerintah di sini di wilayah Bapak. Iya. Tanggapan pemerintah untuk apakah melaporkan itu jalannya seperti apa? Artinya menanggapi ini. Saya pada malam itu saya tidak melapor sama Pak Desa, tetapi kan Babin Katimas sudah datang juga di sini bersama dengan kami polisi. Jadi saya tidak sempat pada waktu itu karena sibuk lain keluarga mau nelpon bagaimana. Kan bermacam-macam nah dengar ini beritanya. Iya. Banyak yang lain-lain. Ada yang bilang metikang, ada yang bilang apa. Pokoknya saya bilang salah itu. Yang benar begini ceritanya. Tanggapan dari Polsek ini gimana? Iya, waktunya ini masa Polres ya. Disuruh saya menerangkan bagaimana yang sebenarnya. Ini yang saya tahu. Apa yang saya tahu? Apa mungkin ada inisiatif mereka ini Pak? Karena sudah mengharapkan ke ekonom. Mungkin untuk tentang adik yang di rumah sakit sekarang ini. Mungkin bentuk bantuan nggak apa? Itulah yang di waktunya kemarin kan datang wakil Kapolsek bersama dengan Babin Katimas. Kita mediasi di rumahnya. Keluarganya korban artinya saudara anak, bapaknya. Setelah kita di sana, apa kendala? Kendala yang paling mendesak adalah biaya untuk operasi. Karena menurut informasi cuma biaya operasi saja itu cuma 20 juta, lain-lain itu biaya kamarnya apanya, ambulansnya belum pindah banyak. Nah, itu yang paling kendala, tapi yang paling mendesak itu biaya operasi karena tidak dioperasi apabila tidak ada uang. Ya, itu waktunya ini pernyataan dari orang tuanya. Jadi keluarganya di sini sibuk juga mencari uang, ya belum ada apa. Jadi makanya itu datang wakil Kapolsek kemarin. Iya. Kita mediasi bagaimana caranya supaya bisa dibantu. Kita upayakan dibantu itu operasinya karena ini nyawa dulu diselamatkan. Iya. Soal hukum nanti belakangnya. Yang ketiga Pak Dusun, apa sudah pastikan itu? Apa pastikan betul ekonominya ini betul yang menembak? Prosesnya ini Pak. Makanya saya bilang tidak ada yang jelas melihat. Kita tidak bisa pastikan. Tapi penyelidiklah yang bisa memastikan.
Tapi apa yang saya berikan keterangan ini, Iya. apa yang kita tahu, Iya, apa iya, yang kita siap. Tapi Iya. kalau menurut kita nih Pak Dusun, ini yang ada luka di sama korban Arman ini, Iya. itu betul-betul dari senjata di? Begini, yang paling menentukan itu karena dia sudah diperiksa dengan dokter, bahwa dokter menyatakan bahwa ada peluru di dalam Betul. tubuhnya. Itu 2. Berarti kita sudah bisa memastikan bahwa itu adalah tembakan. Oh, siap. Tidak mungkin ada peluru di dalam kalau tidak ada tembakan. Atau Iya. dilempar saja tuh. Yang kedua, karena kita tidak melihat secara langsung. Mm, Saya sebagai saksi mm. tidak bisa melihat secara langsung. Kemudian siapa yang memiliki senjata? Iya. Selain kepolisian. Selain polisi, siapa? Oh, menurut tanggapan Pak Iya, Dusun. Di? ini tanggapan saya. Iya, siap. Kalau kita lacak toh, Iya, siap. siapa yang memiliki senjata? Kalau ada orang lain, Iya. tangkap orang lain. Kalau ada lagi siapa? Mm. Ya, yang ketiga, banyak menyaksikan bahwa dia memiliki senjata. Iya. Banyak yang melihat. Iya, Pak, ini kemanapun saya selalu di rumahnya, dia selalu lihat itu senjatanya. siap. Bahkan biasa bawa itu istrinya kalau kemana-mana. Oh, bawa senjata dia. Dia biasa itu, tapi Tapi mungkin itu senapan toh. Artinya yang kecil, bukan pistol yang biasa dipakai. Saya kurang tahu juga, karena saya sendiri tidak pernah saya lihat secara langsung. Siap. Jadi harapan Pak Dusung ini hukum harus ditegakkan nih Pak. Ya. Hukum harus ditegakkan nih. Bapak mendukung? Tentu kepolisian lah yang Iya. penyidik lah yang mengetahui. Saya ini saksi. Jadi apa yang saya tahu, apa yang saya Oh, ungkapkan. begitu deh. Iya. Jadi terserah dari hukum, Iya. kan ada hukum. Jadi saya ini minta harapannya Pak. Bapak sebagai kepala dusunnya di sini. Jadi harapan Bapak. Kalau menurut saya Pak, Siap. kalau menurut saya kalau betul-betul dia tembakan dan dia mengakui, Proses artinya sudah bisa dipastikan karena itu harus ditunjang dengan 3 alat bukti. Siap. Kalau itu masalah pembuktian. Jadi kalau Kalau sudah terbukti, Hah? kalau sudah ya terbukti, kalau tidak ada bukti ya ini ada petunjuk lain barangkali. kalau Jadi kalau dia sudah terbukti, maka hukum ditegakkan. maka hukum harus ditegakkan. Supaya tidak terulang Iya. lagi kepada masyarakat lain. Pak. Iya, Siap. harus ditegakkan. Karena ini jangan kita dibilang bahwa dia adalah seorang oknum. Harus siapa yang salah, siapa yang kena hukum. Siap. Iya. Terima kasih Pak. Itu